نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada maghrib yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tausiah. Tema tausiah kita, buatlah prestasi yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 12 ini biasa kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang telah mati, kami yang menghidupkan orang yang telah mati, kemudian kami pula yang mencatat apa yang pernah dia lakukan, termasuklah bekas-bekas yang dia tinggalkan. Ini adalah ayat diturunkan Allah dalam surat Yasin ayat 12. Asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu, bahwa dulu Rasul memberikan motivasi kepada para sahabat dan memberikan kabar baik betapa utamanya orang yang awal datang ke masjid. Betapa luar biasanya pahala berjemaah di masjid. Sehingga sebagian sahabat, kaum Ansor khususnya pada saat itu, rumahnya agak jauh dari masjid. Kemudian mereka ingin pindah dekat masjid. Maka Rasul tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena bekas-bekas langkah kalian itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini diturunkan karena memang ada sahabat ingin dapat pahala besar. Dianggap kalau dekat masjid maka pahalanya lebih besar. Sehingga banyak yang mau pindah. Maka Rasul sampaikan melalui ayat ini, bekas langkah kaki kita pun itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini tidak hanya sebatas langkah kaki ke masjid atau bekas-bekas langkah kita yang akan dibalas. Tetapi kita semuanya Bapak Ibu punya bekas hidup nanti. Selama kita hidup, apa bekas yang kita tinggalkan? Apa prestasi yang kita tinggalkan? Sehingga itu benar-benar menjadi catatan terus-menerus yang akan kita peroleh nanti pada saat kita meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini punya garis yang panjang sebelum kita hidup. Dan kita juga punya garis yang panjang setelah kita mati. Kita tak tahu berapa lama atau berapa tahun, berapa jumlah hari yang kita lalui sebelum kita hidup di dunia ini. Tidak ada yang tahu. Begitu panjangnya. Begitu juga nanti setelah orang meninggal dunia, dia juga tidak tahu berapa lama dia akan menerima amal yang dia buat. Namun yang bisa kita ketahui atau bisa kita prediksi adalah pada masa kita telah dihidupkan Allah. Di awal kita hidup, sampailah kita mati,
maka itu yang akan kita lalui selama hidup, dan itu waktunya tak panjang, pendek, Pak. Karena waktunya tak panjang, maka disinilah perlu kita cermati, kita pikirkan, dalam waktu yang pendek itu, apa yang bisa kita buat sebagai bukti kalau kita meninggal nanti ada kenangan orang. Dalam bahasa yang kami sampaikan tadi dalam tema kita, prestasi apa yang akan kita tinggalkan. Secara fakta Bapak Ibu kita lihat, kadang-kadang kita nih Pak, kita bisa melihat mungkin di kampung kita, oh dulu kakek ini yang membangun ini. Itu artinya apa? Prestasi dia. Dulu jalan ini jelek, tapi waktu semasa Sianu yang memimpin desa ini, jalannya jadi bagus. Disebut Pak, itu prestasi dia. Dulu di kampung ini nggak ada musola, tapi ada bapak yang di ujung kampung sana, dia membuat ide dan mengajak masyarakat, walaupun awalnya berat, tapi dengan sungguh-sungguh, akhirnya ada musola. Itu prestasi, Bapak Ibu. Itu prestasi. Sehingga saat dia meninggal, itu akan dia peroleh prestasi tadi. Makanya, begitu juga kita saat ini. Kita juga perlu membuat prestasi selama kita hidup, Bapak Ibu. Karena nanti pada saat kita meninggal, prestasi apa yang akan dikenang orang terhadap kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu mulai berpikir. Mulai awal kita hidup sampai kita mati nanti, kita pun tak tahu berapa lama kita hidup ini. Namun banyak orang yang sudah kita lihat meninggal. Banyak yang sudah kita antarkan jenazahnya. Banyak yang orang sudah kita pergi takziah ke rumahnya. Maka rata-rata mereka meninggal antara umur 60 sampai 70 tahun. Kita anggap umur kita juga sama dengan mereka nanti meninggalnya 60 atau sampai 70 tahun. Walaupun ada yang di bawah itu, ada yang baru lahir meninggal, namun rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar 60 sampai 70 tahun. Maka ini kita pikirkan 60 sampai 70 tahun. Pada saat Allah memberikan umur kepada kita 60 tahun, apakah semuanya kita gunakan untuk taat kepada Allah? Itu pertanyaan pertama. Mulai kita berpikir, Pak. Dari 60 tahun tadi, kita kurangi pula dulu sampai kita balik. Rata-rata orang balik 15 tahun. Jadi umur 0 sampai 15 tahun, kita belum dicatat. Kenapa? Karena kita belum balik, belum mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Berarti dikurangi 60, dikurangi 15. Tinggal berapa? 45. Pertanyaannya, apakah 45 tahun ini setelah kita balik itu semuanya untuk ibadah? Kita yang menjawabnya Bapak Ibu. Itu pun masih dikurangi lagi, Pak. Kenapa dikurangi? Karena dari masa hidup kita tidak terus-menerus kita bergerak karena ada waktu istirahat. Waktu istirahat kita 8 jam sehari. Berarti satu hari itu 24 jam. 8 jam itu sepertiganya dari 24 jam. Maka mulai awal kita dari 45 tahun tadi, sepertiganya kita kurangi. Berapa dikurangi lagi? Dikurangi 15 tahun. Berapa tinggal Pak? 30. Pada saat tinggal 30 tahun umur kita, apakah semuanya untuk ibadah? Nah, kan ini pertanyaannya. Apakah sudah buat prestasi kita? Karena nanti Pak, kita meninggal itu waktunya panjang sekali. Dan kita tak tahu berapa lama kita menerima amal. Maka disinilah kita perlu berpikir, amal apa yang kita lakukan sehingga itu menjadi prestasi kita selama hidup ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat saat ini berapa banyak umat Islam, mulai dari Indonesia, Malaysia, bahkan di dunia inilah seluruhnya. Berapa banyak umat Islam? Jutaan, Pak. Ya kan?
Pertanyaannya, siapa awalnya yang mengislamkan mereka? Nah, kan gitu pertanyaannya. Mulai dari Rasulullah, kemudian dia mendakwahkan sahabat. Sahabat ini juga berdakwah. Maka yang kita akan hitung sahabat Nabi. Berapa banyak pahala sahabat Nabi yang telah berdakwah dulu, sehingga banyaklah umat Islam saat ini. Berapa banyak pahala untuk mereka. Dan mereka saat ini, Bapak Ibu, sudah tiada. Itu prestasi mereka, Pak. Bapak Ibu kenal Imam Syafi'i? Bahkan di Indonesia ini sangat terkenal mazhabnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i membuat satu ijtihad, menulis kitab untuk kita amalkan agar kita ngerti berwudu, agar kita ngerti tata cara ibadah sholat, agar kita ngerti bagaimana membayar zakat menurut mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, Imam Syafi'i sekarang sudah tidak ada. Berapa banyak pahala yang dia terima karena dia telah membuat prestasi ijtihad tentang fikih. Jadi Bapak Ibu bukan Allah, dalam umur kita yang singkat tadi, Pak. Dalam umur kita yang singkat, tadi kan mutlaknya 30 tahun lah yang akan kita perjuangkan agar kita ini betul-betul mendapat nilai di sisi Allah nanti pada saat meninggal dunia. Agar diri kita ini betul-betul tercatat sebagai hamba Allah. Maka prestasi apa yang mau kita bikin, yang kita tinggalkan? Bapak Ibu imakan Allah, di zaman digital ini, orang banyak membuat prestasi yang memang membuat orang cepat terkenal, Pak. Ada prestasi membuat lagu, kemudian diupload ke YouTube, akhirnya viral, jutaan orang menonton, dan dia akan teruskan keterviralannya itu untuk terus-menerus tonton orang. Itulah prestasi dia. Kira-kira prestasi yang seperti ini bisa tidak menyelamatkan kita nanti di akhirat? Jawab dalam hati saja, Pak. Ada orang membuat satu konten video untuk menghina Islam, kemudian viral. Apakah pada saat dia membuat konten video menghina Islam, lalu viral dan tidak ditangkap misalnya, pada saat dia meninggal dunia, bisakah dia selamat dengan menghina Islam ini? Tentu kita yakin tidak. Ada lagi orang berprestasi sifatnya mubah, mancing, Pak. Direkam di video, iya kan, mancing tadi. Jutaan orang menontonnya. Bahkan yang hobi-hobi mancing selalu mencari konten YouTube-nya. Meninggal dia nanti. Bisakah menyelamatkan dia mancing tadi? Nah, ini jadi bahan pikiran kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain yang menyelamatkan kita itu adalah amal. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Iza matabnul adama inqotoha amaluhu illa bin salasin sadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bih au waladun solihun yad'u lahu. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya. Tidak bisa dia ibadah lagi. Orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu, dia tidak bisa sholat, tidak bisa dengar pengajian sebagaimana kita malam hari ini. Dia tidak mampu bersedekah lagi. Dia tidak bisa melangkahkan kakinya menuju masjid. Dia tidak bisa silaturahmi. Terputus. Tapi ada yang akan terus-menerus pahala yang mengalir untuk dia. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Membangun masjid, bangun jalan, panti asuhan, pondok pesantren. Ini yang akan mengalir terus pahalanya. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun solihun yad'u lahu, doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Bapak Ibu makan Allah, maka kita lihat satu persatu amal ini. Sedekah jariyah, bangun masjid. Ternyata sedekah jariyah membangun masjid ada juga batas pahalanya, Pak. Kapan batas pahalanya? Selama masjid itu dipakai. Selama masjid itu dipakai, terus meneruslah pahalanya.
Seandainya masjid itu masih terbangun tapi tak dipakai lagi. Pernah dulu Bapak Ibu di Aceh tahun 97 saya pernah ke sana lewat. Dan itu saya masih sekolah pondok pesantren. Ada masjid bagus tapi orang tak ada di sana. Tidak ada satu, mungkin karena ada konflik warganya diusir. Tinggal masjidnya. Atau ada masjid yang diinfakkan orang, lalu dalam perjalanan waktu pengurus bermusyawarah masjid ini dipindahkan. Maka itulah pada saat dipindahkan, disitulah batas amal jariah dia terhadap infak membangun masjid. Ada batasnya, Pak. Kemudian doa anak yang soleh. Harapan kita doa anak yang soleh adalah ada keturunan kita yang soleh mendoakan kita. Tapi dalam faktanya ada orang tak punya keturunan. Tetapi Bapak Ibu, doa anak yang soleh ini tidak mesti anak dia. Tapi anak orang lain pun bisa. Ketika dia mungkin menyekolahkan, misalnya ada orang tak punya keturunan, dia keluarkan biaya untuk pendidikan, mungkin pondok pesantren dan lain sebagainya, jadilah dia anak yang soleh, maka itu yang mendoakan dia terus menerus. Dan itu pun kalau dia mendoakan. Kalau lupa dia mendoakan, Pak, tak dapat. Tetapi ada yang terus menerus, tak putus-putus. Al-ilmu yuntafa'u bih, Pak. Ilmu yang bermanfaat. Apa makna bermanfaat ini? Kalau orang sedang buta sesuatu, lalu kita tunjukkan jadi jelas sama dia, itulah kategori ilmu yang bermanfaat. Dia tak ngerti ngaji, kita ajarkan ngaji. Dia tidak mengerti tata cara salat, kita ajarkan salat. Dia tidak mengerti mana makanan halal, mana makanan haram. Kita tunjukkan ini yang halal, ini yang haram. Yang halal boleh dimakan, haram jangan dimakan. Yang halal boleh dimakan, yang haram jangan dimakan. Jadi ngerti dia. Maka ini, Pak, ini melampaui umur kita pahalanya. Kenapa? Bapak mengajarkan satu orang, ibu mengajarkan satu orang, lalu orang tadi tertarik dan sangat mencintai ajaran kita. Lalu dia pun juga menjelaskan ke orang lain tadi begitu juga terus menerus. Maka selama ilmu awal tadi itu, yang dari kita ajarkan, lalu diajarkan terus menerus, maka itulah yang tak akan pernah berhenti. Maka ini harus kita buat prestasinya. Prestasi yang baik. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Banyak muncul rumah-rumah tahfiz. Banyak muncul pondok pesantren. Yang mesti kita support. Karena itu apa? Itu adalah satu amalan. Umur kita tak panjang. Dan sisa dari yang tadi, sudah dikurangi masa balik kita, dikurangi masa istirahat kita, tinggal 30 tahun. Dan itu kalau kita tanya, apakah semua sudah diamalkan untuk takwa Allah? Itu belum bisa dipastikan. Tapi yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kita mesti mengupayakan amalan yang mana pahalanya melampaui umur kita. Umur kita 30 tahun, tapi amalan itu terus akan sampai. Bapak Ibu imakan Allah, sudah berapa lama Umar bin Khattab wafat? Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, Tuhan. Sampai hari ini Umar bin Khattab masih menerima pahala terus menerus. Karena ajaran dia itu kita pakai sampai hari ini. Maka ketika ada membahas satu misalnya tentang zakat, kita pakai istiadatnya Umar bin Khattab. Ketika kita lihat sistem pemerintahan, bagaimana Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang terus menerus mengontrol masyarakatnya, dan itu diamalkan. Itu sampai hari ini dia menerima. Dia menerimanya, Pak. Kita mengamalkan. Bahkan banyak kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab ini. Saking taatnya dia kepada Allah. Dia punya kelebihan. Suaranya bisa didengar oleh orang kaum muslimin yang sedang perang. Dengar jelas. Itu karomahnya Umar bin Khattab. Pada saat dia berkhutbah, ternyata pasukan kaum muslimin terdesak. Dia bilang, mundur. Sedang khutbah, Pak. Misal duduk di atas, sedang berdiri khutbah di atas mimbar. Tapi pasukan itu jauh. Kita logikakan atau kita contohkan di Pekanbaru ini misalnya khutbah, sedangkan perangnya di Malaysia sana terdengar suaranya. Pasukan itu mundur mengikuti perintah Umar bin Khattab.
Maka setelah kembali, mereka menceritakan, saat kami perang, kami mendengar suara Umar bin Khattab. Itu karomahnya. Berapa banyak pahalanya saat ini. Ada imam mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, yang hari ini fikihnya kita amalkan. Kadang-kadang kita pakai mazhab Syafi'i, di amalan lain kadang pakai Imam Hanafi, di sewaktu-waktu pakai Imam Malik. Semuanya mereka berijtihad atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Mereka sudah wafat ratusan tahun, Pak. Mungkin ribuan tahun. Mereka dikenal dengan salafus salih. Sampai hari ini mereka terus menerima amal ibadahnya. Umurnya sudah batasnya sampai kemarin. Umurnya. Begitu juga yang paling dekat, Pak, guru ngaji kita. Guru ngaji kita mungkin sebagian kita bapak-bapak sudah ada yang meninggal guru ngajinya. Guru saya dulu belajar di pondok baru-baru ini meninggal. Pada saat umurnya kurang lebih 60 tahun. Kurang lebih 2 bulan yang lalu. Apa yang diajarkan sampai hari ini kita amalkan. Dia terus menerus. Batas itulah umurnya, 60 tahun telah. Dan itu tadi sudah kita kurangi. Seandainya dia gunakan seluruhnya, maka batasnya 30. Kalau hanya sampai 30, maka itu tak cukup untuk menyelusuri atau menyelamatkan kita, Pak, untuk menghadap waktu yang sangat panjang tadi itu. Karena setelah meninggal panjang sekali untuk menjelang penghisapan. Guru ngaji kita dulu, Pak, mengajarkan kita A, alif, ba, ta. Ada istilah dulu, alif tidak titik, ba di bawah 1 titik, ta di atas 2 titik. Ada begitu, Pak. Kita amalkan gara-gara dia pandai mengaji. Gara-gara guru kita itu pandai kita mengaji, hari ini kita terus-menerus mengaji. Berapa banyak pahala dia. Umur dia sudah habis kemarin. Nah, jadi kita, Bapak Ibu bahkan Allah, masih diberi Allah kesempatan hidup ini, prestasi apa yang mau kita buat. Maka kita harus berupaya. Jangan sampai kita nanti meninggal dikenal sebagai seorang yang pengacau. Syukur pengacau sudah meninggal dunia. Jangan sampai kita pada saat meninggal dunia dikenal dengan orang yang pemarah. Syukur orang pemarah sudah meninggal. Jangan sampai pada saat kita meninggal itu, kita dikenal dengan orang pelit. Syukur orang pelit sudah meninggal. Tapi kita berharap kepada Allah pada saat meninggal. Orang menangis, kenapa? Udah sudah meninggallah bapak ini. Gara-gara dia, kami jadi rajin qiyamul lail waktu itu. Dia sering ngajak, yuk Pak, kita i'tikaf di masjid. Sekarang dia sudah tidak ada lagi. Siapa lah yang mengajak kami ini? Bagus kenangannya Pak ya. Prestasi dia bagus. Prestasi dia bagus. Masya Allah. Yang mempropori terbangunnya masjid ini sudah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni. Banyak orang yang mendoakan. Jadi Bapak Ibu bahkan Allah, prestasi itu yang harus kita buat. Karena kita ini pendek umurnya Pak. Umur kita ini pendek. Waktu hidup kita ini singkat. Tak cukup amal kita. Apalagi kita ini berharap kepada Allah untuk bisa masuk surganya Allah. Maka kita harus berupaya membuat prestasi yang baik, yaitu prestasi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita dikenal orang yang menghalang-halangi dakwah. Jangan sampai kita dikenal dengan orang-orang yang membuat pecah belah. Jangan sampai dikenal dengan orang-orang yang membuat tidak berkembangnya ajaran agama Islam. Tapi kita dikenal selalu memfasilitasi, selalu memberikan jalan, selalu memberikan peluang, dan memberikan bantuan ketika kegiatan-kegiatan kebaikan akan dilaksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu prestasi yang penting. Karena kita semua nih Pak pasti meninggal dunia. Kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir Allah SWT berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita pun tak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Hari apa kita akan meninggal dunia? Waktunya pagi, siang atau malam, tak tahu kita. Sedang kita ibadah atau tidak? Sedang bersama keluarga atau sedang di luar kota?
Meninggalnya karena sakit, tabrakan, atau karena apa? Tidak ada yang tahu. Tetapi itu tidak perlu kita risaukan. Yang perlu kita risaukan pada saat kita meninggal itu prestasi apa yang sudah kita bawa untuk dihadapkan kepada Allah. Bapak Ibu dimakan Allah, karena hari ini banyak orang membuat prestasi. Prestasinya kadang ada bentuk amal, alhamdulillah, tapi kadang ada bentuk dosa. Dia membuat jalan orang bermaksiat. Gara-gara dia orang menjadi peluang melakukan riba. Gara-gara dia orang menjadi peluang untuk membuat musuh kepada kaum muslimin. Gara-gara ucapannya membuat sebagian kaum muslimin membenci saudaranya. Ada seperti itu Bapak Ibu. Makanya biarkanlah mereka, kalau tidak mau diingatkan, tapi usahakan kita ingatkan, tapi kita Pak, upayakan lisan, perbuatan kita, pikiran kita, langkah kaki kita, gunakan untuk prestasi ke jalan yang lebih baik. Karena semua kita ini pasti meninggal dunia, karena kita pasti diminta pertanggungjawaban. Dan bantulah semua saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengembangkan pondok pesantren, mengembangkan sekolah tahfiz, kita bantu. Karena kata ulama itu, jadilah orang yang penuntut ilmu. Kalau tak mampu untuk ilmu karena sibuk, jadilah orang yang suka, atau jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Kalau tak bisa mendengar karena sibuknya, jadilah orang yang suka kepada ilmu. Tapi jangan jadi orang yang keempat. Menuntut ilmu tak mau, mendengarkan ilmu tak mau, suka kepada menuntut ilmu tak mau, malah mengacau orang untuk menuntut ilmu. Maka jangan jadi yang keempat. Karena itu menjadi prestasi kita selama hidup. Karena semuanya tercatat rapi Bapak Ibu. Tidak ada yang terlewatkan oleh Allah. Setiap detik, setiap waktu yang kita buat, itu tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tercatat. Semuanya tertulis. Bapak Ibu, kalau kita lihat, mungkin sebagian kita kan ada juga kadang membuat konten, memasukkan di Facebook, di mana, di media sosial, selalu hal-hal yang baik. Itu terekam rapi. Setahun yang lalu kita bikin, hari ini bisa kita lihat. Itu salah satu bentuk sebenarnya kalau kita mau pikir, seperti inilah nanti perbuatan kita akan kita lihat. Cuma bedanya, kalau yang kita masukkan ke media sosial itu pasti yang baik-baik, yang bagus-bagus. Sedang jalan-jalan, ya kan, sedang makan, pokoknya sedang baiklah, sedang akurlah dengan keluarganya. Tapi tak mungkin kita buat rekaman, saya sedang berkelahi dengan istri saya sedang membentak anak saya, itu tak pernah. Saya sedang menipu orang, itu tak pernah kita rekam. Tapi dalam catatan dan rekaman dari Allah SWT, itu lengkap semuanya nanti Pak. Karena lengkap, maka kita buatlah rekaman kita itu sebuah prestasi yang baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Barangkali Pak, ada satu atau dua orang mau berdiskusi, tafadhol. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada, bisa jam 37 ya. Masih ada waktu. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada, mudah-mudahan walaupun panjang waktu bisa persiapan untuk sholat Isya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan duduknya kita ini dicatat sebagai amalan terbaik di sisi Allah. Dan mudah-mudahan setiap zikir dan ucapan kita dalam masjid ini semuanya menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Kalau berat timbangan kita di akhirat, insya Allah kita akan masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت